Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kuliah tentang asuhan pada ibu nifas. Nah, topik bahasan yang akan kita bahas pada eh, siang hari ini adalah yang pertama, konsep umum pasca persalinan, kemudian periode postpartum dini, kemudian ada adaptasi fisiologi pasca bersalin dan kebutuhan dasar ibu pasca bersalin. Kemudian ada risk assessment tools pada ibu nifas. Nah, kita masuk ke topik konsep umum pasca salin. Nah, definisinya, definisi masa nifas itu ada banyak sekali begitu ya, tapi intinya itu adalah sama. Bahasa Latinnya dia adalah purperium. Jadi ibu-ibu semuanya mungkin jangan bingung gitu ya kalau mendengar ada kata-kata purperium. Purperium itu artinya sama dengan masa nifas atau masa setelah melahirkan bayi. Pur ini bayi, paraus ini adalah melahirkan. Sehingga purperium ini adalah masa setelah melahirkan bayi. Nah, di sini kalau menurut sumber dari Winyo Sastro, kemudian Hanifa, kemudian WHO tahun 2010 ini, nifas atau purperium dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum dia hamil. Masa nifas atau masa puerperium ini mulai setelah partus selesai dan berakhir setelah kira-kira 6 minggu atau 42 hari. Nah, ini kalau menurut Bubak gitu ya, di mana periode pasca-partum itu atau puerperium itu adalah masa 6 minggu. Sejak bayi lahir sampai organ-organ reproduksi kembali ke keadaan normal sebelum hamil. Kemudian ada masa nifas puerperium di mana masa pulih kembali mulai dari persalinan sampai alat-alat kandungan kembali seperti prahamil lama masa nifas 6 sampai dengan 8 minggu. Kemudian masa nifas ini menurut Cunningham 2007 ini adalah masa segera setelah kelahiran sampai 6 minggu. Selama masa ini fisiologi saluran reproduktif kembali pada keadaan yang normal atau dia sudah pulih kembali dari tempat implantasi plasenta yang dia itu keluar plasentanya keluar kemudian di situ terjadi perlukaan di sana sudah mulai untuk pulih dan kemudian uterus sudah mulai ke bentuk seperti sebelum melahirkan. Terus kemudian lanjut. Nah, di sini ada tujuan asuhan masa nifas itu yang pertama adalah menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik fisik maupun psikologis. Ini sangat penting sekali bagi ibu setelah melahirkan. Dukungan emosional, dukungan keluarga, support keluarga itu eh, sangat penting gitu untuk kesehatan mental ibunya. Kemudian melaksanakan screening yang komprehensif atau dia menyeluruh. Asuhan kebidanan masa nifas dan menyusui dapat mendeteksi secara dini penyulit maupun komplikasi yang terjadi pada ibu dan bayi. Kemudian, tujuan asuhan masa nifas yang ketiga itu adalah kita bisa melakukan rujukan secara aman dan tepat terhadap apa yang kita temui begitu ya bila terjadi kondisi-kondisi yang butuh rujukan seperti apa seperti misal oh dia terjadi mastitis oh mungkin dia terjadi postpartum blues kita bisa dengan cepat melakukan rujukan agar tidak melebar kemana-mana begitu ya. Nah ini bila terjadi penyulit atau komplikasi pada ibu dan bayinya bisa segera dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan atau pelayanan rujukan. Kemudian memberikan pendidikan kesehatan, perawatan kesehatan nifas dan menyusui, kebutuhan nutrisi, kemudian perencanaan pengaturan jarak kelahiran, kemudian menyusui pemberian imunisasi kepada bayinya, kemudian pemberian imunisasi kepada bayinya, kemudian perawatan bayi sehat, serta memberikan pelayanan keluarga berencana. Kemudian setelahnya itu adalah menjaga kesehatan emosi, di mana sindrom baby blues ini adalah perasaan sedih dan gundah yang dialami oleh sekitar 50-80% ibu setelah melahirkan bayinya.
Nah, ini yang sekarang ini menjadi isu global gitu ya, bahwa banyak sekali ibu-ibu nifas itu yang dia mengalami baby blues atau sindrom sampai dengan nanti ke psikosomatik gitu ya, sehingga sampai dengan eh, anaknya itu dia pengen dibunuh gitu dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu dari ini tadi, kita bisa melakukan pencegahan pada saat masa nifas. Kemudian peran dan tanggung jawab bidan itu yang pertama itu dia adalah memberikan dukungan secara berkesinambungan selama masa nifas. Kemudian yang kedua itu adalah sebagai promotor yang memfasilitasi hubungan antara ibu dan bayi serta keluarga. Kemudian yang ketiga itu adalah mendorong ibu untuk menyusui serta meningkatkan rasa nyaman ibu dan bayi. Kemudian mendeteksi penyulit dan komplikasi selama nifas dan menyusui, serta melaksanakan rujukan sesuai dengan indikasi. Kemudian yang kelima, ini melakukan manajemen asuhan kebidanan. 6. Memberikan asuhan kebidanan nifas dan menyusui secara etis dan profesional, kemudian membuat kebijakan perencanaan program kesehatan ibu dan anak. Kemudian yang kedelapan adalah mendukung pendidikan kesehatan termasuk pendidikan dalam peranannya sebagai seorang yang mempunyai tanggung jawab baru, yaitu sebagai orang tua, begitu. Karena biasanya entah itu ya kita menemui di lahan itu apa pasien-pasien atau klien-klien yang datang ke kita itu bisa jadi dia memang karena eh, kehamilan tidak diinginkan gitu ya, KTD gitu, kemudian dia harus nikah muda dan kemudian belum siap untuk mempunyai anak tapi ndelala sudah hamil duluan itu bisa, atau bisa saja kita menemui klien gitu atau pasien di mana ibu itu belum siap hamil anak yang kedua atau mungkin belum siap hamil anak yang ketiga tapi ndelalahe sudah diberikan rezeki gitu berupa kehamilan. Nah, di situ adalah eh, peran dan tanggung jawab bidan itu eh, memberikan memberikan KIE kemudian promosi kesehatan agar ibunya itu lepas dari nantinya keadaan atau kejadian baby blues atau nanti postpartum blues atau nanti yang lebih parahnya itu tadi yang menjadi psikosomatis begitu. Nah, kita masuk ke tadi pengertian tentang masa nifas. Sekarang kita masuk ke periode postpartum. Tahapan masa nifas di sini ada puerperium dini, kemudian ada puerperium intermedial, kemudian ada eh, remote puerperium begitu. Jadi untuk puerperium dini itu dia definisinya adalah masa kepulihan di mana ibu diperbolehkan untuk berdiri dan berjalan. Biasanya dari setelah plasenta lahir sampai dengan 24 jam. Itu dia masuk ke puerperium dini. Kemudian ada puerperium intermedial. Nah, itu intermedial itu dia masa kepulihan dari organ reproduksi kurang lebih 6 minggu di sini. Kemudian ada remote puerperium, waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat kembali dalam keadaan yang benar-benar sempurna, benar-benar pulih seperti sedia kala, gitu, itu adalah masuk ke remote puerperium. Nah, lanjut. Ini kita review ya. Tentunya ibu-ibu transfer, mahasiswa transfer di sini sudah dapat eh, pembelajaran ini, topik-topik ini di diploma gitu. Nah, ini kita review ulang, kemudian nanti akan ada tambahan tentang risk assessment tool gitu, agar kalian tetap ingat begitu ya. Dan nanti untuk besok pada saat kita ini soalnya adalah soal semuanya adalah sifatnya kasus begitu. Nah, ini ada yang tahapan masa nifas ini menurut Padilla tahun 2014, di mana ada immediate postpartum atau tadi kalau yang sebelumnya itu bisa sama dengan um, postpartum dini begitu ya. Itu di mana masa segera setelah plasenta lahir sampai 24 jam. Kemudian yang kedua adalah fase kritis, sering terjadi insiden perdarahan postpartum atau atonia uteri. Kemudian pemantauan secara kontinu, kontraksi uterus, pengeluaran lohea, kandung kemih, tekanan darah, dan juga suhu. Kemudian kita masuk ke yang kedua, itu ada
ada early postpartum gitu ya. Early postpartum ini dia itu yang lebih dari 24 jam sampai dengan 1 minggu gitu. Nah, ini bidan memastikan involusi uteri dalam keadaan normal, kemudian tidak ada perdarahan, kemudian lokia tidak berbau busuk, tidak demam, kemudian ibu cukup mendapatkan makanan dan cairan, serta ibu dapat menyusui dengan baik. Nah, kemudian kita masuk ke periode late postpartum atau lebih dari 1 minggu sampai dengan 6 minggu itu, yaitu bidan tetap melakukan asuhan dan pemeriksaan sehari-hari serta konseling perencanaan KB. Ini yang paling penting untuk mengatur jarak kelahiran. Jadi hampir sama dengan yang di depan tadi. Kalau di depan tadi itu kan ada postpartum dini gitu ya. Kemudian ada intermedial postpartum gitu. Kemudian ada remote postpartum gitu. Nah, ini hampir sama dengan oh dini itu berarti dia masuknya immediate, kemudian intermedial itu dia masuknya early postpartum, kemudian periode late postpartum itu masuknya ke remote postpartum begitu. Nah, ini adalah tampilan dari buku KIA terbaru gitu ya. Kalau kalian tahu sekarang ini buku KIA itu baru, itu dia ada tampilannya untuk tenaga kesehatan dan juga untuk pasien, dan itu seperti kalau kita tidak tahu itu seperti kebalik gitu ya. Cuman itu isinya sangat-sangat lengkap sekali, di mana di sini sudah diklasifikasikan bahwa untuk perawatan ibu nifas, di sini ada minimal 4 kali kunjungan. Yang pertama itu adalah 6 jam sampai dengan 2 hari atau setelah persalinan. Kemudian yang kedua itu adalah 3 sampai dengan 7 hari setelah persalinan. Kemudian ketiga adalah 8 sampai 28 hari setelah persalinan. Dan yang keempat ini adalah 29 sampai 42 hari setelah persalinan. Pelayanan ini semuanya itu diberikan, itu ya, baik dari apa KF1 sampai dengan KF4. Yang membedakan di sini hanya pemberian kapsul vitamin A. Ini 2 kapsul ini bisa dilakukan pada saat KF1 atau bisa pada saat KF2. KF1 sampai dengan KF2. Kalau semisal ibu-ibu masih ingat, di sini adalah kapsul vitamin A, ini dia dosisnya adalah 200.000 international unit. Begitu. Ini ya, jadi yang pertama KF ada 4 kali. Yang pertama di usia 6 sampai dengan 2 hari, 6 jam sampai 2 hari. Kemudian yang kedua itu 3 hari sampai dengan 7 hari. Yang ketiga itu 8 sampai dengan 28 hari. Kemudian yang keempat ini ada 29 sampai dengan 42 hari. Di mana pelayanan kesehatan ibu ini meliputi yang pertama jelas. Kita tanyakan kondisi ibu nifas ini secara umum. Nanti ada risk assessment tools-nya di sini. Kemudian pengukuran tekanan darah, kemudian suhu, pernafasan, dan juga nadi. Ini dilakukan baik dari KF1 sampai dengan KF4. Kemudian pemeriksaan lokea dan perdarahan. Pemeriksaan kondisi jalan lahir dan tanda infeksi. Kemudian pemeriksaan kontraksi rahim dan tinggi fundus uteri. Kemudian pemeriksaan payudara dan anjuran pemberian ASI eksklusif. Terus kemudian di sini yang KF1 sampai dengan KF2 yaitu dari 6 jam sampai dengan 2 hari, terus kemudian 3 hari sampai dengan 7 hari ini hanya pemberian kapsul vitamin A. Ini pemberian kapsul vitamin A sudah tidak dilakukan di KF3 maupun sampai dengan ke KF4. Karena vitamin A ini adalah fungsinya dia untuk apa? Memperbaiki jaringan yang rusak. Nah, jaringan yang rusak itu kan pada saat dia dilakukan implantasi, pada saat implantasi plasenta, kemudian plasentanya itu dia apa namanya? Terlepas. Nah, di situ kan terjadi perlukaan. Nah, itu vitamin A ini diperlukan untuk pemulihan itu tadi, pemulihan jaringan. Sehingga dia batasannya hanya diberikan dari KF1 sampai dengan KF2. Kemudian pelayanan kontrasepsi pasca persalinan, ada konseling, kemudian tata laksana pada ibu nifas sakit dan ibu nifas dengan komplikasi, kemudian memberikan nasihat diantaranya. Jadi ingat ya ibu-ibu semua ya, yang menjadi pembeda di KF1 sampai dengan KF4, pelayanan kesehatan ibu nifas itu hanya satu, yaitu pemberian kapsul vitamin A.
dua kapsul yang masing-masing satu kapsul itu dosisnya adalah 200.000 international unit yang hanya diberikan pada KF1 sampai dengan KF2. Untuk selebihnya ini pelayanan kesehatan ibu nifas ini sama begitu ya. Nanti mungkin kita tekankan di bagian-bagian, oh kalau ketiga itu lebih ditekankan ke ini, kemudian KF4 itu lebih ditekankan ke ini, begitu ya. Misal KF3, oh dia lebih ditekankan ke kemana? Pelayanan kontrasepsi pasca persalinan, diberikan konseling. Kemudian KF4 juga diberikan pelayanan kontrasepsi pasca salin dengan harapan di KF4 ini si ibu ini sudah menggunakan alat kontrasepsi. Nah, ini nasihat yang diberikan pada ibu yang pertama adalah makan makanan yang beraneka ragam, yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur, dan buah-buahan. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan air minum. Pada ibu menyusui, pada 6 bulan pertama adalah 14 gelas sehari, dan 6 bulan kedua ini adalah 12 gelas sehari. Menjaga kebersihan diri, termasuk kebersihan daerah kemaluan, apalagi kalau misalnya dia dilakukan penjahitan pada jalan lahir, kemudian ganti pembalut sesering mungkin. Istirahat cukup saat bayi tidur, ibu istirahat. Kemudian yang kelima, ini melakukan aktivitas fisik pasca melahirkan dengan intensitas ringan sampai sedang selama 30 menit, frekuensi 3 sampai dengan 5 kali dalam 1 minggu. Kemudian, bagi ibu yang melahirkan dengan cara SC, maka harus menjaga kebersihan luka bekas operasi. Latihan fisik dapat dilakukan setelah 3 bulan pasca melahirkan. Kemudian nomor 7 adalah cara menyusui yang benar dan hanya memberi ASI saja selama 6 bulan. Kemudian perawatan bayi yang benar, termasuk perawatan tali pusat. Kemudian jangan membiarkan bayi menangis terlalu lama karena akan membuat bayi itu stres. Kemudian lakukan simulasi komunikasi dengan bayi sedini mungkin bersama suami dan keluarga. Kemudian untuk berkonsultasi kepada tenaga kesehatan untuk pelayanan KB setelah dilakukan persalinan. Nah, kita masuk ke adaptasi fisiologi ibu nifas dan kebutuhan dasar ibu pasca salin. Kebutuhan dasarnya itu adalah yang pertama angka kecukupan gizi pada masa nifas, di mana kebutuhan cairan ini dia dalam waktu 6 bulan pertama dia butuh 14 gelas dalam 1 hari. Sehingga kalau kita memberikan apa namanya saran itu sebaiknya ibu itu mempersiapkan botol gendul itu yang mungkin isinya sampai dengan 1 liter itu bisa sampai 3 liter. Jadi kalau dianalogikan itu 14 gelas itu sekitar 3 liter. 3 liter apa namanya? 3 liter air minum begitu atau 12 gelas per hari dalam 6 bulan kedua. Kemudian kebutuhan gizi ini mengkonsumsi tambahan kalori setiap hari sebanyak 500 kalori. Kemudian yang kedua adalah makan dengan diet seimbang, cukup protein, mineral, dan vitamin. Kemudian minum sedikitnya 3 liter setiap hari, terutama setelah menyusui. Mengkonsumsi tablet zat besi selama masa nifas, karena ini penting sekali gitu. Kemudian minum kapsul vitamin A 200.000 international unit. Jadi ingat ibu-ibu semua di sini, ibu-ibu bidan, bahwa kalau misalnya dia itu pasca nifas, itu langkah lebih baiknya itu diberikan tambahan tablet gizi atau tablet besi. Karena apa? Dia butuh untuk dirinya sendiri, karena darah yang keluar setelah persalinan itu banyak. Kemudian yang kedua adalah Fe ini juga dibutuhkan oleh bayi, begitu. Gitu. Fe ini sangat penting. Jadi bagi bayi itu yang paling penting itu adalah Fe, lemak dan juga protein di masa 0 sampai dengan 6 bulan begitu. Kemudian ini contoh menu dan gizi seimbang. Ini contohnya. Ini kita bisa langsung memberikan contoh, Bu. Nanti Ibu bisa memakan kurang lebih 6 porsi gitu ya. 6 porsi nasi. Ini bisa mungkin makan pagi, kemudian nanti nek sudah lapar ya makan lagi. Namanya ibu menyusui gitu ya, wes bentuk mesti ya apa namanya lebih lebih banyak gitu ya apa kalori yang harus dimakan karena dia dikeluarkan melalui ASI untuk bayinya. Sehingga kadang kalau ibu menyusui itu sok ngelihan begitu, ngelehan atau cepat lapar gitu. 1 porsi sama dengan 100 gram atau 3/4 gelas nasi.
Kemudian ada di sini lauknya berupa protein hewani, bisa seperti ikan, telur, ayam, dan lainnya. Di sini ada 4 porsi, di mana satu porsi ini 50 gram atau satu potong sedang ikan, itu satu porsi sama dengan 55 gram atau satu butir telur ayam. Ini, ini banyak sekali protein juga berfungsi untuk pemulihan pasca nifas itu akibat perlukaan dari uterus yang plasentalanya lepas dan juga perbaikan dari perineum yang dijahit begitu. Kemudian protein nabati seperti tempe, tahu dan lainnya ini bisa 4 porsi. Satu porsi sama dengan 50 gram atau satu potong sedang tempe. Kemudian satu porsi ini 100 gram atau 2 potong sedang tahu. Kemudian ada sayur-sayuran ini 4 porsi seperti 100 gram atau satu mangkok sayur matang tanpa kuah. Nih. Kemudian ditambah juga konsumsi buah-buahan agar tidak terjadi konstipasi. Kemudian minyak atau lemak ini 6 porsi minyak atau lemak termasuk santan yang digunakan dalam pengolahan makanan digoreng, ditumis atau dimasak dengan santan. Saya kira kalau minyak ini dia sudah tidak akan kekurangan gitu ya, karena kebanyakan kita kalau misalnya melakukan tumis, menggoreng dan sebagainya itu menggunakan minyak. Kemudian gula. Ini masih di warning lagi, di book lagi bahwa minum air putih 14 gelas per hari di 6 bulan pertama dan 12 gelas per hari pada 6 bulan kedua. Tuh. Kemudian kebutuhan dasar ibu nifas, yang pertama eliminasi BAK. BAK minimal 2 jam postpartum dan maksimal 6 jam postpartum. Itu karena penting agar yang pertama tidak mengganggu proses kontraksi, kemudian yang kedua dia bisa melatih uretranya gitu untuk mengeluarkan gitu. Itu terus kemudian nah ini jika belum bisa maka dilakukan bladder training. Itu contohnya yang pertama dirangsang dengan mengalirkan air keran di dekat klien atau di kaki biasanya. Kemudian mengompres air hangat di atas simpisisnya agar ibunya merasakan pengen segera pipis. Atau saat sebat atau berendam di air hangat, klien disuruh untuk BAK. Kalau semisalnya kliennya sudah ini ya sudah mau berendam gitu ya. Kadang kan kalau semisalnya pasca nifas kemudian dia dijahit itu kan untuk berendam itu kan agak-agak pasti agak-agak kurang nyaman pasiennya gitu sehingga mungkin cara-cara bridal training ini yang sering digunakan ini adalah yang ini merangsang kaki itu dengan air sehingga ibunya bisa terangsang dan kemudian nanti bisa pipis. Nah, jika bladder training itu tidak berhasil, maka lakukan kateterisasi. Karena pada saat dulu saya pernah itu 6 jam itu dia sama sekali belum belum pipis, kemudian setelahnya ibu sangat merasa kesakitan di bagian bawah. Nah, kemudian dia tetap tidak bisa pipis gitu ya. Ternyata ada gangguan pada uretranya dan yang kedua adalah kondisi psikologis ibunya karena dia merasa ketakutan gitu. Karena pada saat itu yang dilahirkan bayinya itu 3,9 atau 3.900 gram gitu. Nah, pada saat itu kami periksa bladernya gitu. Wah, nih, seperti ini ibunya benar-benar tidak mau pipis walaupun dia sudah dilakukan bladder training sehingga pada saat itu langsung kita lakukan kateterisasi dan di luar ekspektasi gitu pada saat dilakukan kateterisasi itu air 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 kencingnya itu yang keluar itu benar-benar sangat banyak sekali 1 ciduk Mbok An itu. Nah setelahnya ibu merasa lega gitu karena ibunya benar-benar merasa ketakutan gitu pada saat dia bersalin itu masih terbayang-bayang itu sakitnya kalau kena air perih dan sebagainya sehingga benar-benar secara tidak langsung bisa menahan splinter armnya itu sehingga dia tidak membuka dan tidak mau pipis begitu ya mau tidak mau harus kita lakukan kateterisasi gitu sehingga ini batasan BAK itu minimal 2 jam dan maksimal 6 jam tidak boleh lebih dari 6 jam karena benar-benar nanti akan merasakan kesakitan jadi pada saat disentuh itu ya disentuh apa namanya bagian atas itu aduh jangan disentuh Bu ini benar-benar sakit ini seperti saya ditumpangi beberapa batu bata gitu di perut saya ini seperti ada yang menumpang karena itu belum pipis saya Bu pipis di bladder training tetap tidak bisa keluar itu pipisnya itu akhirnya kita lakukan kateterisasi itu tadi.
Kemudian eliminasi atau defekasi. Jadi kalau misalnya ada di situ tertuliskan di rekam medis itu ada tertuliskan defekasi, itu artinya adalah eliminasi atau BAB. Ini sudah harus berlangsung dalam 3 hari postpartum. Nah, bila tidak bisa, akan terjadi obstipasi hingga timbul koprostase hingga skibala atau fesesnya itu yang mengeras sampai dia tidak bisa buang feses gitu. Nah, bila terjadi demikian dapat dilakukan klisma, nah itu ya, atau diberi laksan per os melalui mulut. Atau sekarang kita sudah tidak melalui mulut itu ada yang dijual di pasaran itu bisa by anus gitu ya untuk mengeluarkan feses merangsang defekasi begitu. Nah ini untuk ambulasi dini ini dikerjakan setelah 2 jam. Ibu boleh miring kanan, miring kiri dan berjalan. Kalau dia postpartumnya itu dia normal, kemudian tidak darah rendah dan sebagainya itu dalam 2 jam itu ibu diharuskan sudah mobilisasi gitu. Setidaknya pindah dari tempat ruang observasi ke ruangan nifas begitu. Tujuan dari ambulasi dini ini sendiri yang pertama adalah melancarkan pengeluaran lohea, kemudian mengurangi infeksi purperium, dan mempercepat involusi uterus, melancarkan fungsi alat gastrointestinal dan alat kelamin, dan meningkatkan kelancaran peredaran darah sehingga mempercepat fungsi ASI dan pengeluaran sisa metabolisme. Dan juga dia bisa ambulasi dini itu dia bisa mengurangi terjadinya yang apa namanya trombo tromboflebitis gitu ya pada bagian kaki gitu. Nah, kemudian di sini ada KB pasca persalinan. KB pasca persalinan ini adalah pemanfaatan atau penggunaan alat kontrasepsi langsung sesudah melahirkan sampai 6 minggu. Biasanya kalau sesudah melahirkan itu ada IUD itu ya. Jadi pasca salin, IUD pasca salin bisa langsung dipasangkan begitu tanpa kita harus membuka lagi labianya dengan apa spekulum dan sebagainya begitu. Bisa langsung kita pasangkan pada saat setelah bayi lahir. Nah, ini dan plasenta keluar begitu ya. Penggunaan alat kontrasepsi langsung sesudah melahirkan sampai 6 minggu atau 42 hari sesudah melahirkan. Prinsip pemilihan metode kontrasepsi yang digunakan tidak mengganggu dari produksi ASI dan juga sesuai dengan kondisi ibu saat ini begitu. Mengapa perlu ber-KB? Yang pertama adalah untuk jelas mengatur jarak dan mencegah kehamilan agar tidak terlalu dekat, minimal 2 tahun setelah melahirkan. Kemudian yang kedua, mengatur jumlah anak agar ibu tidak terlalu sering melahirkan, sebaiknya tidak lebih dari 3. Kemudian mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, menjaga dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi, dan balita. Kemudian ibu memiliki waktu dan perhatian yang cukup untuk dirinya sendiri, anak, dan juga keluarga. Metode kontrasepsi jangka panjang diantaranya di sini ada MOW atau metode operasi wanita, ada MOP atau metode operasi pria, atau alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR atau spiral. Ini jangka waktu penggunaan bisa sampai 10 tahun. Kemudian ada implan atau alat kontrasepsi bawah kulit. Jangka waktu penggunaan ini bisa 3 tahun. Ini adalah alat-alat kontrasepsi jangka panjang yang dianjurkan untuk dipakai ibu nifas dan dia tidak mempengaruhi ASI. Kemudian ada yang non metode kontrasepsi jangka panjang, diantaranya adalah kontrasepsi suntik 3 bulan, diberikan setelah 6 minggu pasca persalinan untuk ibu menyusui, tidak disarankan menggunakan suntikan 1 bulan karena dia ada kombinasi yang isinya ada estrogen yang dia mampu untuk menghambat produksi ASI gitu ya. Ini metode kontrasepsi jangka panjang. Tadi ada IUD yang bisa dilakukan pasca salin. Kemudian ada implan, ada MOW, MOP. Kemudian di sini ada pil laktasi. Kemudian bisa juga menggunakan kondom. Atau dia bisa menggunakan suntik yang 3 bulan. Yang penting dia tidak hormonal. Kalau hormonal itu yang penting dia tidak yang kombinasi, yang ada estrogennya. Setidaknya dia yang hanya isinya progesteron saja. Kita masuk ke dalam risk assessment tools pada masa nifas.
Apa sih yang dimaksud dengan risk assessment tools, begitu ya? Risk assessment tools ini adalah atau yang lebih akrab disebut dengan penilaian resiko atau merupakan sebuah metode yang banyak digunakan pada berbagai organisasi atau sebuah pekerjaan. Banyak yang mengartikan bahwa risk assessment ini adalah suatu metode yang secara sistematis digunakan untuk menentukan dan meminimalisir resiko yang akan terjadi pada pasien. Nah, ini risk assessment tools pada MIFAS ini penilaian terhadap yang pertama keadaan umum atau fisik, yang kedua adalah tentang kejiwaan atau psikologis ibunya. Kemudian keadaan umum fisik ini dia ada jenis pelayanan pasca persalinan ibu. Ada keadaan umum fisik, kemudian jenis pelayanan pasca persalinan ibu ini yang pertama ada pemeriksaan menggunakan formulir pemeriksaan ibu nifas. Ini ada KF1 6 sampai 48 jam. Kemudian ada KF2 tadi ya yang sudah kita inikan ya, KF3 dan KF4. Di mana di sini ada centangan-centangannya. Kalau centang itu dilakukan pemeriksaan rutin, kalau dia itu yang ada bintangnya itu atas indikasi, di mana sumbernya dia itu adalah dari Kemenkes RI 2019. Ini yang dimana KF1 ini dia yang harus dilakukan itu dari KF1 sampai dengan KF4 ini pemeriksaan menggunakan formulir pemeriksaan ibu nifas. Kemudian bisa screening status T dan berikan imunisasi TD apabila diperlukan. Kemudian screening status HIV, hepatitis B, sifilis ini atas indikasi. Ada screening status TB atau TB tuberkulosis ini juga atas indikasi. Kemudian KIM masa nifas, kemudian pencatatan pada buku KIA dan kartu ibu ini dilakukan dari KF1 sampai dengan KF4. Lanjut, psikologis atau kejiwaan. Sindrom baby blues atau sering juga disebut dengan postpartum distress syndrome adalah perasaan sedih dan gundah yang dialami oleh sekitar 50-80% ibu setelah melahirkan bayinya dengan beberapa gejala seperti menangis, kemudian dia mudah kesal, kemudian lelah, cemas, kemudian tidak sabaran, tidak percaya diri, kemudian enggan memperhatikan bayinya, mudah tersinggung dan sulit untuk konsentrasi. Sindrom baby blues ini masih tergolong ringan dan biasanya berlangsung hingga 2 minggu gitu. Jika ibu mengalami lebih dari 2 minggu, bisa jadi itu adalah depresi pasca persalinan pada pelayanan pasca persalinan. Sehingga tenaga kesehatan ini dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk screening atau deteksi gejala-gejala awal depresi gitu. Nah ini eh, apa namanya perbandingan gitu ya. Bagaimana sih postpartum blues? Bagaimana sih dia kalau dia itu terjadi depresi postpartum begitu ya. Ini perbandingan baby blues dan depresi pasca persalinan. Nah, kalau dia yang baby blues itu dia terjadi 30 sampai dengan 75% ibu yang melahirkan. Kemudian 10 sampai dengan 15% ibu yang melahirkan kalau dia depresi pasca partum. Jadi lebih banyak yang baby blues. Tapi ya itu tadi kalau baby blues dia tidak termanajemen dengan baik, maka dia akan beralih berangsur menjadi depresi pasca partum atau depresi postpartum. Konsepnya itu adalah 3 sampai 5 hari setelah melahirkan. Di sini dalam 3 sampai dengan 6 minggu setelah melahirkan. Kemudian durasinya adalah beberapa hari hingga minggu, ini beberapa bulan hingga beberapa tahun jika tidak ditangani dengan baik dan benar. Stresornya tidak ada, ya terutama kurangnya dukungan. Kemudian pengaruh sosiokultural ini tidak ada. Kemudian terdapat di semua sosiokultural dan kelas sosioekonomi ini pengaruh sosiokultural ini hubungannya sangat kuat begitu. Riwayat gangguan mood tidak ada hubungan, ini ada hubungan kuat. Sehingga ibu-ibu dengan sudah ada mood swing gitu ya, itu lebih lebih kuat terjadi depresi nantinya. Nangis semuanya dia menangis. Mood labil iya, semuanya iya. Ini sering utamanya adalah sedih. Kemudian anhedonia atau tidak mampu merasakan kesenangan apapun. Ini
Ini baby blues ini tidak, tapi kalau depresi ini dia sering, walaupun dia diajak jalan, diajak jalan-jalan ke mall, diajak belanja dan sebagainya, dia masih merasakan anhedonia. Kemudian ada gangguan tidur, ini kadang-kadang kalau yang depresi ini dia hampir selalu. Kemudian ada pikiran bunuh diri, ini tidak ada. Kemudian depresi ini kadang-kadang. Ada pikiran untuk melukai bayi, ini jarang. Terus yang satunya itu dia sering. Kemudian merasa bersalah atau ketidakmampuan atau dia inadequate ini tidak ada, tapi kalau yang depresi ini sering dan dia itu berat begitu ya. Nah, kemudian tadi risk assessment tools ini dia ada tata laksananya atau tata laksana kasus. Yang pertama, saat kunjungan nifas, semua ibu itu harus diperiksa menggunakan formulir pemeriksaan ibu nifas dan bagan tata laksana terpadu pasca persalinan. Berikut langkah-langkahnya dalam menggunakan formulir dan bagan tata laksana terpadu pasca salin. Di antaranya, satu, setiap ibu nifas screening dengan menggunakan NF1 pada bagan tata laksana terpadu. Kemudian, selanjutnya apabila ditemukan tanda-tanda kegawat daruratan, segera tata laksana pada kegawat daruratan. Nah, apabila ditemukan tanda tidak normal atau masalah-masalah pada nifas, gunakan algoritma NF2 sampai NF11. Hasil dari bagan ditemukan klasifikasi, kemudian klasifikasi itu bisa dipindahkan ke formulir. Kemudian hasil klasifikasi ini apabila ibu berada dalam kotak merah muda, dia harus dilakukan rujukan. Jadi ini hampir sama dengan MTBS. Kemudian bila ibu berada dalam kotak kuning, maka petugas kesehatan harus waspada dan memantau perkembangan kesehatan ibu agar tidak jatuh dalam kotak merah muda. Dan tata laksana dilakukan oleh dokter umum, sedangkan kotak hijau artinya kondisi kesehatan ibu dalam keadaan aman. Ini hampir sama dengan bagian MTBS begitu ya. Jadi kalau hijau itu dia dalam keadaan aman, kemudian kalau dia yang kotak merah muda ini dia harus dilakukan rujukan. Nah, kalau dia itu berada di kotak kuning, maka dia harus waspada dan dilakukan pemantauan lebih lebih apa? Lebih intens begitu. Baik, ini bagan menurut ini ya tadi ya Kemenkes RI 2019 di mana ada tekanan darah diastolik dia naik, kemudian nyeri kepala, pandangan kabut, dan nyeri ulu hati, dia masuk NF1. Kemudian di sini ada wajah pucat, kemudian periksa kemuningan terjadinya anemia, dia masuk ke NF2. Kemudian resiko HIV, dia masuk ke NF3. Terus kemudian perdarahan hebat dari vagina, ada tanda-tanda seperti itu masuk ke NF4. Kemudian kalau misalnya ditemukan demam atau keluar cairan berbau busuk, kita bisa masuk ke NF5. Masalah buang air kecil masuk ke NF6. Sedih atau mudah menangis masuk ke NF7. Kemudian bila terjadi keputihan atau vaginal discharge pada 4 minggu setelah persalinan, maka masuk NF8. Jadi nanti bisa dihafalkan ya ibu-ibu semua ya. Kemudian keluhan nyeri di payudara atau puting masuk di NF9. Kemudian batuk atau sulit bernafas masuk di NF10 dan merokok menggunakan alkohol obat terlarang memiliki riwayat korban kekerasan masuk di NF11. Source-nya dari mana? Dari Kemenkes RI tahun 2019. Kemudian ini contoh dari bagannya ini. Ini bagannya tadi yang NF apa namanya NF1 gitu ya. Dia dilakukan screening sampai dengan dia selesai masa nifas yaitu 6 minggu. Gunakan bagan ini untuk memeriksa ibu setelah pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan, maka gunakan bagan pemeriksa ibu setelah persalinan. Ini yang ditanyakan atau mengecek catatan. Kemudian, kapan dan di mana ibu bersalin, serta siapa yang melakukan pertolongan persalinan, nah ini ditanyakan. Kemudian, apakah jenis persalinannya vakum atau forceps? Kemudian, apakah ada keluhan ibu, kemudian nyeri kepala, pandangan kabut, dan sebagainya. Ini nanti bisa kalian baca dan bisa nanti kalian download untuk materi di modul pembelajaran
Vivas yang sudah saya upload. Di sini ada. Ini ya. Jadi klasifikasinya dia adalah masuk ke pasca persalinan normal. Ini berarti dia clear. Kalau misalnya eh, tanda-tandanya ibu tampak sehat, tidak dijumpai trias depresi, kemudian tekanan darahnya sistolik kurang dari sama dengan 130, tekanan darahnya kurang dari 90, kemudian tidak ada bengkak di ekstremitas, hemoglobin lebih dari 11 gitu ya. Tidak ada pucat, tidak ada kelainan payudara, tidak ada bengkak kemerahan ataupun nyeri, kemudian tidak ada pembengkangan perineal. Maka di sini perawatan dan sarannya ini dilakukan ini semua KIE, KIE, KIE gitu ya. Terus kemudian memastikan ibu dan apa namanya keluarga ini mengetahui apa yang harus diwaspadahi gitu. Ini. Nah, kemudian bila tadi ditemukan tanda-tanda yang lainnya, maka kita bisa menggunakan alat bantu ini. Jadi tergantung gejalanya. Nah, ini kalau NF2 ini merespon tentang tekanan darah diastoliknya, begitu ya. Itu dia seperti ini. Nah, dia dikatakan tadi, kalau misalnya dia dikatakan apa namanya? Dia dikatakan harus dilakukan rujukan itu kalau dia berada di ini di bagian yang merah muda. Kita menemui kasus, kemudian kita temukan tekanan darah lebih dari 160, diastoliknya lebih dari 110 gitu, atau terjadi sakit kepala, pandangan kabur, nyeri ulu hati. Nah, ini klasifikasinya adalah hipertensi dengan pemberatan gitu, sehingga harus dilakukan rujukan ke rumah sakit. Nah, kalau dia itu warning seperti ini, dia harus dilakukan pengawasan gitu ya. Itu yang di daerah kuning ini begitu. Nah, ini kalau dia yang feel free gitu ya, clear, tidak terjadi masalah apapun gitu, dia artinya tekanan darahnya normal. Nah, kalau semisalnya jika didapat tanda-tanda pucat, kemudian cek terjadinya anemia gitu. Anemia masuk di bagian NF3 begitu. Nah, ini anemia berat maka harus dilakukan rujuk. Kalau dia itu dikatakan anemia berat berarti hemoglobinnya kurang dari 8. Begitu. Terus kemudian ini anemia sedang ini jika hemoglobinnya 8 sampai dengan 11 gram. Kalau dia tidak ada anemia lebih dari 11 gram gitu. Itu ini ada tata laksana pelaksanaannya ada di sini. Jadi ibu-ibu sekalian bisa nanti melakukan perawatan ibu nifas itu menggunakan bagian ini begitu. Ini di sini ada apa namanya saran perawatannya juga. Lanjut. Nah, kalau semisalnya ada di situ tadi HIV gitu ya, mengarah ke HIV berarti kita bisa melakukan NF4 ini. Ini. Itu ini hijau, kemudian ini kuning. Lanjut ke eh, bila didapatkan perdarahan hebat gitu ya pada vagina, demam atau loke yang berbau busuk. Ini dia masuk NF5 gitu. Nah, ini diantaranya ada nih klasifikasinya, ada perdarahan pasca persalinan, ada infeksi rahim, kemudian infeksi pada saluran kencing, kemudian kemungkinan infeksi eh, pada ini ya, medula apenalis gitu ya. Atau ini ada infeksi pada saluran kencing bagian bawah. Kemudian ada dicurigai dia malaria. Nah, di sini ada semuanya tata laksananya bagaimana. Kemudian ini kalau dia yang normal ini kita harus melakukan KIE tentang perawatan kebersihan pada kemaluannya. Masuk di NF 6 ini tentang masalah buang air kecil tadi ya. Nah, ada yang kuning-kuning seperti ini, berarti dia itu tadi harus dilakukan apa? Intens, lebih intens gitu ya, karena terjadi kalau tadi ketakutannya ada terjadi inkontensia urin atau urin keluar tanpa disadari atau retensia urina fundus uteri teraba lebih tinggi tidak sesuai dengan masa involusi tanpa benar kandung kemih teraba penuh. Nah, ini yang saya pernah menjumpai itu tadi retensia urin. Nah, ini tata laksana ini harus dilakukan oleh dokter dan ini dilakukan tata laksana retensia urin. Ini ada yang dia harus dirujuk ini ya. Ini nanti kalian bisa membaca di buku. Terus ini lanjut NF7. Ini adalah jika terlihat sedih. Ini ini
Kalau dia pink, depresi pasca persalinan, biasanya setelah 2 minggu harus dilakukan rujuk di rumah sakit. Postpartum blues biasanya pada minggu pertama ini harus tata laksana oleh dokter, meyakinkan ibu tidak bahwa hal ini sangat umum dan ini harus diamati selama 2 minggu. Tidak terjadi perubahan, lakukan rujukan agar tidak timbul depresi postpartum. NF8 ini tentang keputihan gitu ya. Kemungkinan gonore atau infeksi Candida atau infeksi Trichomonas. Nah, ini NF9 ini tentang masalah payudara gitu ya, bendungan payudara, mastitis, akses payudara, semuanya ada di sini tata laksananya. Ini ini kalau dia normal. Nah, ini kalau dia yang tadi batuk atau TB ya, dicurigai TB, tuberkulosis, ini terduga odem paru, pernafasan terasa berat, ini harus lakukan rujukan. Kemudian terduga penyakit paru kronis, tuberkulosis atau penyakit paru kronis lainnya, ini harus dilakukan apa? Bekerja sama dengan apa dokter gitu ya. Daftar pustaka yang digunakan dan terima kasih. Oke, semoga perkuliahan pada siang hari ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf.